Kami mau agungkan Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang dahsyat. Kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Biar Tuhan yang dinomor satukan. Biar segala pujian, segala hormat, segala keagungan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Amin. Kalau Tuhan izinkan kita masih bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau naikkan syukur kita. Tuhan Yesus baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, amin. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, amin. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, amin. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 amin. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Hosana, 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 amin. Alami kebaikan Tuhan. Amin. Mari, saya undang kita bangkit berdiri. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya untuk selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian.
kita dahsyat, amin. Kasih-Nya untuk selama-lamanya. Biar kita tetapkan hidup kita hanya di dalam tangan-Nya. Amin. Alangkah indahnya hidup dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku terpaku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terpendam kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku terpaku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpendam kuasa-Mu. Kau yang terhebat, Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku terpaku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpendam kuasa-Mu. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Ya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Silakan duduk. Kita aman di dalam Tuhan. Asal kita benar-benar percaya Tuhan yang menopang seluruh hidup kita. Biar pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita. Bukan dunia, bukan orang terdekat kita, tapi biar pertolongan Tuhan yang kita andalkan. Amin, Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
Allah penghiburan kami. Sesungguhnya firman-Mu benar ketika berkata, sia-sialah penjaga berjaga sampai pagi di waktu malam, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Semua usaha kami akan sia-sia kalau sumber gantungan seluruh hidup kami, pertolongan kami, penghiburan kami bukan berasal dari Engkau. Oleh sebab itu, bekerjalah Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami, dan biarlah lewat Roh Kudus-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, mereka yang berkekurangan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, urapi setiap kami supaya kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Sebab bukankah firman-Mu sendiri berkata bahwa urapan itulah yang mengajar kami. Oleh sebab itu urapi kami supaya kami mengerti, urapi kami supaya kami memahami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda dengan tatap muka. Hari ini saya mau membagikan dari Yohanes pasal 4, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24. Pengajaran Tuhan Yesus paling dalam tentang penyembahan, menariknya tidak diajarkan kepada murid-muridnya. Pengajaran Tuhan Yesus paling dalam tentang penyembahan juga tidak diberikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi pengajaran penyembahan paling dalam dari Tuhan Yesus menariknya diberikan kepada seorang perempuan sederhana. Seorang perempuan biasa, bukan seorang istri dari pejabat, bukan istri konglomerat, tetapi seorang perempuan biasa. Bukan hanya perempuan biasa, sesungguhnya perempuan yang dibuang dari tengah-tengah masyarakat. Sebab kalau Anda baca Alkitab, Anda akan tahu bahwa perempuan ini ternyata hidup bergaul bebas dengan laki-laki. Tuhan Yesus berkata ada 6 laki-laki, ada 6 laki-laki, itu pun semua bukan suamimu. Oleh sebab itu perempuan ini dianggap perempuan yang memalukan bagi masyarakat. Dibuang dari antara masyarakat. Ketika perempuan lain ambil air di waktu pagi, perempuan ini justru ambil air di waktu siang. Sebab dia menghindari perempuan-perempuan yang lain. Sebab dia biasanya dijadikan sumber gosip oleh mereka. Bukan cuma itu, sudah perempuan biasa dijadikan aib, memalukan bagi masyarakat, dianggap perempuan Samaria. Bagi Anda yang belajar Alkitab, Anda tahu bahwa orang Samaria dianggap orang kelas bawah oleh orang Yahudi hari itu. Sebab orang Samaria adalah bangsa Israel, sama-sama masih kerabat dengan orang Yahudi, hanya dianggap sudah berkawin campur dengan bangsa lain, sehingga bukan lagi menjadi turunan ras murni dari Abraham. Jadi sudah orang perempuan biasa, kelas 2, sudah seorang yang memalukan, kelas 2 juga. Orang Samaria kelas 2 juga. Kepada orang yang biasa kelas 2 ini dipandang rendah oleh masyarakat, justru kepada orang inilah Tuhan Yesus mengajarkan tentang arti penyembahan. Sehingga saya percaya apa yang dikatakan Daud itu benar. Tuhan dekat bukan kepada mereka yang hebat, tetapi Tuhan dekat kepada mereka yang remuk hatinya. Dan menarik sekali, Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan ini di pinggir sumur. Dan kalau Anda belajar Alkitab, ini bukan satu-satunya setting. Ada laki-laki bicara dengan perempuan di pinggir sumur. Coba Anda ingat dalam perjanjian lama, paling tidak Anda akan menemukan beberapa peristiwa di mana ada seorang laki-laki bercakap-cakap dengan perempuan di pinggir sumur. Sekedar mengingatkan Anda, misalnya ada cerita tentang hamba tertua Abraham, diyakini itulah Eliezer, disuruh mencari mempelai bagi tuan mudanya yaitu Ishak. Dan cara Eliezer mencari mempelai bagi Ishak adalah menarik. Dia pergi ke pinggir sumur, berdoa kepada Bapa di sorga dan berkata, siapa perempuan yang memberi aku minum dan seluruh unta-untaku minum, dialah calon mempelai bagi tuanku Ishak.
Dan menarik, dia berjumpa dengan seorang perempuan di situ, namanya Ribka, dan Ribka inilah yang akan menjadi calon mempelai bagi Ishak. Ada kisah lain dalam Alkitab, laki-laki bicara dengan perempuan di pinggir sumur. Mungkin Anda masih ingat ketika Musa lari dari orang Mesir sampai ke daerah tertentu, kemudian berjumpa dengan sekelompok wanita yang sementara diganggu oleh sekelompok pria. Musa menolong sekelompok wanita itu dari gangguan sekelompok pria, dan salah satu wanita yang dia tolong bercakap-cakap dengan Musa di pinggir sumur, namanya Sipora. Dan Sipora inilah yang akan menjadi istri dari Musa kelak. Anda lihat dalam setting Alkitab, kita temukan pria bercakap-cakap dengan wanita di pinggir sumur adalah setting mencari mempelai. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ketika Yesus bicara dengan perempuan Samaria mengenai penyembahan di pinggir sumur, menunjukkan bahwa Tuhan menemukan mempelainya di dalam penyembahan. Seorang mempelai Tuhan standarnya buat saya cuma satu dan hanya satu. Apa itu? Seorang mempelai Tuhan adalah seorang penyembah. Sama-sama bilang mempelai Tuhan seorang penyembah. Jadi kalau nggak suka menyembah, saya percaya bukan mempelai Tuhan. Seorang mempelai Tuhan, kekasih Tuhan adalah seorang yang suka untuk menyembah. Nah mari kita lihat Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24, firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah, demikian ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Satu kali saya membaca sebuah buku tulisan seorang pendeta yang bernama A.W. Tozer. A.W. Tozer berkata, ketika kita membaca Yohanes 4, 23 dan 24, seharusnya keluar dari pemikiran kita pertanyaan, kenapa kalau seseorang menyembah Bapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Semoga Anda berpikir hal yang sama. Kenapa kalau seorang mau mendekati Bapa, seorang mau menyembah Bapa, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Ayat 23 bagian akhir berkata, sebab Bapa suka hal itu. Bapa menghendaki hal itu. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah Bapak Ibu, jawaban Tuhan suka itu jawaban tapi bukan jawaban. Setuju? Kenapa kamu suka makan pecel? Ya suka. Itu jawaban tapi bukan jawaban. Sama, kenapa Bapa mau penyembah dalam roh dan kebenaran? Sebab Bapa suka hal itu. Tapi pertanyaan itu belum bisa dijawab dengan benar. Sampai ayat 24, Tozer kemudian berkata, inilah kemungkinan besar jawaban sesungguhnya kenapa ketika seseorang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat 24 berkata, ini jawabannya kata Tozer, sebab Allah adalah roh. Sebab itu barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini jawaban Tozer. Kata Tozer, jawaban Tuhan Yesus sederhana. Kenapa saya harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran? Jawaban Tuhan Yesus kata Tozer adalah sebab Allah adalah roh. Karena Allah roh, saya kalau mau mendekati dia, mau menyembah dia, mau mengenal dia dengan lebih intim, maka saya harus menyembah, mendekati, mengenal dia dalam roh. Allah roh, saya harus ada dalam roh. Mari saya tarik sedikit lebih jauh supaya Anda bisa memahami. Alkitab bukan cuma bilang Allah roh, Alkitab juga berkata bahwa Allah itu kudus. Setuju? Kalau Allah roh, saya harus ada dalam roh. Maka kalau Allah kudus, saya harus menyembah dalam kekudusan dan kebenaran.
Makanya pemazmur berkata, barang siapa mau naik ke gunung Allah yang kudus, mereka harus suci hatinya, bersih tangannya. Sebab Allah kudus, maka kita harus menyembah dalam kekudusan. Saya tarik lagi sedikit lebih jauh. Alkitab bukan cuma bilang Allah roh, Alkitab bukan cuma bilang Allah kudus, Alkitab juga berkata bahwa Allah itu kasih. Kalau Allah roh, saya dalam roh, Allah kudus, saya dalam kekudusan, maka ketika Alkitab berkata Allah itu kasih, saya harus menyembah dia dalam kasih dan kebenaran. Nah, mari saya tarik sedikit lebih jauh. Kenapa begitu? Kenapa Allah roh saya dalam roh, Allah kudus saya dalam kekudusan, Allah kasih saya dalam kasih? Kenapa? Saya ingat satu ayat Bapak Ibu, 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-21. 2 Samuel pasal 22 ayat 21 sampai ayat 27. Satu kali mungkin Daud ditanya orang begini, Daud, kenapa Tuhan sayang sama kamu? Kenapa Tuhan memperlakukan engkau berbeda lebih daripada orang-orang lain? Kenapa Tuhan sampai bilang Daud itu orang yang berkenan di hatiku? Apa yang buat Tuhan suka sama kamu? Lebih suka daripada Saul. Apa yang buat Tuhan belain kamu mati-matian lebih daripada orang lain? Apa yang buat Tuhan berkenan kepadamu? Dan Daud mencoba menjawab pertanyaan itu. Dan inilah jawaban Daud atas pertanyaan tersebut. Kenapa Tuhan berkenan pada Daud lebih dari yang lain? Kenapa Tuhan baik pada Daud seakan-akan lebih daripada yang lain? Kenapa? Daud mengambil kesimpulan dari seluruh pengalaman hidupnya. Dan Daud jawab ini. 2 Samuel 22 ayat 21. Ini jawaban Daud. Daud berkata, sebab Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya, menjaga diri terhadap kesalahan. Kemudian ayat 25 Daud mengulang kembali kesimpulan yang dia ambil di ayat 21. Ayat 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan apa? Kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Ayat 26. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan akan berlaku tidak bercela. 27. Terhadap orang yang suci, Tuhan akan berlaku suci. Tapi terhadap orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Daud bilang, ini jawabannya. Kenapa Tuhan lebih sayang sama Daud daripada Saul? Kenapa Tuhan memperlakukan Daud berbeda daripada orang lain? Daud bilang begini, sebab aku berjalan lurus dengan Tuhan. Aku berusaha untuk tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Kenapa kalau begitu? Sebab kata Daud, aku belajar satu hal. Tuhan itu membalas kepada seseorang sesuai dengan kebenarannya. Kalau orang itu kudus, maka Tuhan juga akan kudus pada dia. Kalau orang itu lurus, maka Tuhan juga akan lurus dengan orang itu. Tapi kalau orang itu bengkok, maka Tuhan juga akan belat-belit dengan orang itu. Kira-kira begini, gampangnya begini. Kalau Anda keras pada Tuhan, maka Tuhan juga akan keras sama Anda. Kalau Anda lembut sama Tuhan, maka Tuhan juga akan lembut sama Anda. Kalau Anda lurus sama Tuhan, maka Tuhan juga akan lurus dengan Anda. Kalau Anda bengkok dengan Tuhan, jangan heran kalau Tuhan bengkok juga dengan Anda. Sampai sini setuju? Kalau Anda memberi, Tuhan akan terlebih memberi. Anda bekerja untuk Tuhan, Tuhan juga akan kerja untuk Anda. Sampai sini Anda setuju? Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenarannya. Nah, apakah ini jawabannya? Allah roh, saya dalam roh.
Allah kudus, saya dalam kekudusan. Kenapa sih harus begitu? Jangan-jangan supaya Tuhan bisa buat sesuatu yang baik pada saya kah? Supaya Tuhan bisa berkenan kepada saya kah? Supaya Tuhan bisa memberi apa yang dia kehendaki kepada saya kah? Makanya dia berkata, kalau aku roh, kamu harus dalam roh. Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Sebelum dijawab, apakah itu jawabannya? Tolong Anda pergi sebentar di 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal 2 ayat 11. Paulus senada dengan Daud mengatakan hal yang serupa. Hanya nanti kita akan temukan Paulus memberi satu tambahan yang luar biasa. Nah, mari Anda lihat 2 Timotius 2 ayat 11. Paulus bilang begini, aku setuju dengan Daud. Kira-kira begitu kata Paulus. Paulus berkata, aku setuju. Kenapa? Sebab dia berkata, benarlah ayat ini. Benarlah firman ini. Benarlah perkataan ini. Perkataan yang mana? Paulus bilang begini, kalau kamu mati bersama dengan dia, maka kita pun akan hidup dengan dia. Setuju Bapak Ibu? Cengli, adil. Adil, kenapa setuju? Kenapa adil? Kenapa cengli? Ya sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Kalau kamu mati bersama dengan Kristus, maka kamu hidup juga bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memperlakukan sesuai kebenaran. Paulus terus ayat 12, Paulus bilang begini, jika kita bertekun itu berarti setia sampai akhir, artinya beriman. Jika kita beriman kepada Kristus, bertekun kepada Kristus, setia sampai akhir pada Kristus, maka kita pun akan apa? Ikut memerintah bersama-sama dengan dia. Setuju Bapak Ibu? Cengli, adil? Setuju. Kenapa? Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Kamu keras, Tuhan keras. Kamu lurus, Tuhan lurus. Kamu bengkok, Tuhan bengkok. Kamu beriman, setia sampai akhir. Kamu akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kemudian dia lanjut dengan ini. Dia berkata, jika kita menyangkali dia, dia pun akan, setuju? Nggak ada suara. Cuma 5-6 orang angguk-angguk kepala. Setuju? Setuju. Kenapa setuju? Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Kalau kamu lurus, Tuhan lurus. Kamu bengkok, Tuhan belat-belit. Kamu menyangkali dia, maka dia pun akan menyangkali kamu. Tuhan Yesus pernah bilang, kalau kamu malu mengakui anak di depan manusia, anak pun akan malu mengakui engkau di hadapan Bapa. Artinya kalau kamu menyangkali dia, dia pun akan menyangkali kamu. Sebab Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Kemudian ayat 13. Jika kita tidak setia, dia... Jika kita tidak setia, dia... Salah cetak itu Alkitab. Mana pendapat tadi? Tuhan memperlakukan sesuai kebenaran. Saya keras, Tuhan keras. Saya lembut, Tuhan lembut. Saya lurus, Tuhan lurus. Saya kerja buat Tuhan, Tuhan kerja buat saya. Saya memberi pada Tuhan, Tuhan memberi pada saya. Sebab dia tidak pernah berhutang. Saya tidak setia. Cik Sioklin berhasil mendidik Anda dengan baik. Tuhan tetap setia. Terus gimana tadi pendapatnya Daud? Paulus kamu bilang setuju bahwa Tuhan memperlakukan seseorang sesuai dengan kebenaran. Kenapa waktu kita tidak setia, Tuhan tidak balas dengan ketidaksetiaan? Kenapa Tuhan justru tetap setia? Jawaban Paulus ayat 13 bagian akhir, sebab dia tidak dapat menyangkali dirinya. Begini, kenapa waktu kita tidak setia, Tuhan tidak balas dengan tidak setia? Tuhan itu nggak bisa balas selingkuh dengan selingkuh, nggak bisa. Kenapa? Paulus berkata, sebab pribadinya Tuhan, sifat
sifat alaminya Tuhan, karakternya Tuhan, naturnya Tuhan, sifatnya Tuhan itu setia. Karena Dia setia, Dia tidak bisa disuruh tidak setia. Gini, Tuhan, betul Tuhan itu maha kuasa. Seringkali orang berkata Tuhan maha kuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya pun akan bilang amin. Tetapi dalam konteks yang sempit betul itu amin. Tetapi dalam konteks yang lebih besar, tunggu dulu. Kalimat itu harus dijelaskan. Tuhan Maha Kuasa dapat melakukan segala sesuatu, tapi Dia tidak bisa disuruh melakukan segala sesuatu. Apa artinya Pak? Tuhan Maha Kuasa bisa melakukan segala sesuatu, bagi Dia tidak mustahil, tapi Tuhan tidak melakukan segala sesuatu. Gampang. Tuhan tidak bisa disuruh buat dosa. Boleh? Tuhan bisa disuruh buat dosa? Gak bisa. Kenapa Tuhan gak bisa disuruh buat dosa? Sebab pribadinya kudus. Karena Dia kudus, Dia tidak akan pernah buat dosa. Sama, Tuhan bisa disuruh bohong? Gak bisa. Tuhan itu tidak bisa berdusta. Kenapa Tuhan tidak bisa berdusta? Sebab pribadinya benar. Makanya Dia berkata, aku bukan manusia sehingga aku berdusta. Aku bukan anak manusia sehingga aku menyesali. Tuhan gak bisa disuruh bohong. Kenapa gak bisa disuruh bohong? Sebab pribadinya benar. Dialah kebenaran itu sendiri. Banyak kebenaran, dengar baik-baik. Banyak kebenaran. Kalau dikasih sedikit dusta, maka seluruh kebenaran jadi dusta. Banyak kebenaran, walaupun banyak, Anda beri setitik dusta, maka seluruh kebenaran akan jadi dusta. Sama dengan Tuhan, Dia kebenaran. Anda suruh Dia berdusta satu kali saja, maka seluruh pribadinya hancur. Dia tidak bisa disuruh berdusta, sebab setitik dusta mengubah seluruh kebenaran jadi dusta. Makanya dusta paling bahaya, dusta setengah kebenaran. Pikirkan aja di rumah. Itu yang bahaya. Tuhan gak bisa gini aja. Singa biar perlu diet, jangan disuruh makan sayur. Sebab singa gak ada yang vegetarian. Singa gak doyan pecel gado-gado. Amin. Singa doyannya steak. Sebab sifatnya singa makan daging. Singa yang makan sayur namanya singa jadi-jadian. Sama dengan Tuhan. Tuhan setia. Dia ketika mengalami ketidaksetiaan, Dia tidak bisa bayar selingkuh dengan selingkuh. Dia tidak bisa berbuat tidak setia. Sebab sifatnya, jangan Bapak Ibu. Inilah jawaban Yohanes 4:23-24. Kenapa Allah roh saya harus dalam roh? Kenapa Allah kudus saya harus dalam kekudusan? Kenapa Allah kasih saya harus ada dalam kasih? Jawabannya sebab Dia mau kita jadi sama seperti Dia. Sifat alaminya Tuhan menjadi sifat alaminya kita. Dengar baik-baik. Penyembahan adalah tempat di mana Tuhan membentuk seseorang menjadi sama seperti Dia. Sekali lagi, penyembahan adalah bengkelnya Tuhan untuk mengubah kita jadi sama seperti Dia. Yeremia pasal 2, Mazmur pasal 135 sama. Yeremia 2 berkata begini, karena mereka mengikuti dewa sia-sia, maka mereka pun jadi sia-sia. Yeremia 2 berkata, karena mereka mengikuti dewa kesia-siaan, maka mereka pun menjadi sia-sia.
Mazmur 135, mereka menyembah ilah berhala yang punya mata tetapi tidak pernah melihat, punya telinga tetapi tidak pernah mendengar, punya mulut tetapi tidak pernah bicara, dan nafas pun tidak ada dalam batang hidungnya, dan mereka jadi sama seperti itu. Catat baik-baik. Ternyata Yeremia 2 Mazmur 135 berkata, kita jadi sama seperti yang kita sembah. Itulah prinsipnya. Anda ini ketika menyembah sesuatu, maka Anda akan jadi sama seperti Anda sembah. Makanya anak muda kalau punya idola, kepingin jadi kayak idola. Rambutnya miring, rambutnya ikut miring. Idolanya rambutnya paku di atas, dia pun ikut paku ke atas. Makanya waktu McDonald mengeluarkan McNugget BTS, ramenya sekampung saudara. Karena kita kepingin jadi kayak idola kita. Kita jalan seperti idola kita. Kita bicara seperti idola kita. Orang Indonesia bahasa Inggris nggak bisa. Bahasa Korea pinter, hebat, luar biasa. Karena kepingin jadi seperti idolanya. Sama ketika kita menyembah sesuatu. Kita jadi seharusnya sama seperti yang kita sembah. Kalau Anda sembah mamon cinta akan uang. Nggak heran kalau otak dan hati Anda mikirnya duit. Sekalipun masuk gereja, tapi pikiran dan hatinya tetap duit. Sebab boleh menyebut Yesus, tetapi penyembahannya ada pada mamon. Kalau Anda menyembah Baal itu dewa lalat, dewa kejijikan. Maka tidak heran kalau otak dan hati Anda isinya porno. Kenapa? Sebab kita jadi sama seperti yang kita sembah. Kalau Anda menyembah Allah Bapa Surgawi, kalau Anda bilang dia baik, maka Anda pun harus baik. Kalau Anda bilang dia kudus, maka Anda pun dan saya pun harus kudus. Saya tidak bisa terima orang Kristen bilang suka menyembah, suka beribadah, tetapi tidak pernah mengubah kelakuannya sama seperti yang dia sembah. Tidak mungkin. Anda bukan menyembah Bapa, Anda bukan menyembah Yesus, Anda menyembah sesuatu yang lain. Penyembahan adalah menaruh mata kita tertuju pada satu pribadi yang paling indah dan yang paling kita cinta. Namanya Yesus. Semakin kita jalan dengan dia, kita semakin jadi sama seperti dia. Dia setia, saya setia. Dia baik, saya belajar jadi baik. Dia kudus, saya belajar dari kudus. Itu sebabnya kekudusan. Kekudusan hanya bisa dicapai bukan dengan perintah agama. Kekudusan hanya bisa dicapai kalau kita mencintai dia lebih daripada segala sesuatu. Jadi sama seperti Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau berarti. Oh Yesus, Yesus,
Tahukah Anda bahwa manusia diciptakan untuk menjadi gambar dan rupa Allah? Artinya kalau orang lain, kalau ciptaan yang lain ingin mengenal Allah seperti apa? Jawabannya adalah mereka harus menemukan Allah lewat kehidupan kita. Sebab kita diciptakan jadi wujudnya Allah. Kalau Allah itu baik, dari mana orang tahu kebaikan Allah modelnya seperti apa? Caranya adalah lihat Anda dan saya. Kalau Anda bilang Allah setia, Bapa itu setia. Pertanyaannya, kesetiaan Bapa dilihat lewat mana? Jawabannya adalah kesetiaan Bapa dilihat lewat Anda dan saya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, sempurnalah kamu. Tetapi ada standar dari sebuah kesempurnaan. Sempurna seperti siapa? Sempurna seperti tetangga saya. Sempurna seperti orang di sebelah saya. Dia berkata, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Itulah standarnya kita. Berhenti sembunyi di balik kalimat gak ada manusia yang sempurna. Saya mau kalimat itu benar. Saya kepingin kalimat itu benar. Sebab kalau saya buat salah, saya bisa bilang sama Anda, pendeta juga manusia. Dan sebagai manusia gak ada manusia sempurna. Persoalan yang satu, Matius pasal 5 berkata, kamu sempurna. Kenapa? Sebab Bapamu sempurna. Sebab orang ingin tahu tentang Bapa, mereka harus lihat pada Anda dan saya. Dia lanjutkan dan berkata, apabila kebaikanmu dilihat oleh semua orang, terangmu bercahaya, maka mereka akan memuliakan Bapamu di sorga. Kenapa? Sebab mereka tahu satu hal, engkau baik bukan karena engkau memang baik. Engkau baik sebab engkau hanyalah gambar dari kebaikan Bapa. Engkau hanya cerminan, engkau hanya alat yang membawa kebaikan Bapa pada orang lain. Kita sering kali bicara soal kasih tanpa pernah melakukan kasih. Kita sering kali berdebat soal kasih tapi tidak pernah membuktikan kasih. Kasih butuh tangan, kasih butuh kaki, kasih butuh tindakan, kasih butuh hati. Kasih gak bisa ada dan tidak akan pernah bisa diajar di mimbar-mimbar gereja. Kasih hanya bisa dibuktikan. Bukankah itu sebabnya dia naik ke atas kayu salib? Supaya semua orang yang lihat pengorbanan Kristus melihat satu hal. Bukan melihat penghakiman Bapa, bukan melihat keadilan Bapa, tapi salib adalah membuat semua orang melihat kebaikan Bapa. Agar bisa tolak dia, berontak dia, tapi dia tetap mau mati bagi Anda dan saya. Yesus menjadi wujud kasih Bapa itu sendiri. Dan kalau Anda dan saya nggak lihat itu, kalau Anda dan saya tidak hidup seperti itu, untuk apa semua penyembahan kita? Lip service, cuma sampai di mulut, cuma sampai di otak. Kita kehilangan kasih hari ini, kasih dengan tangan. Kita kehilangan kasih dengan kaki. Kita kehilangan kasih dengan perbuatan. Kasih seringkali hanya ada pada perdebatan teologi. Tapi hari ini yuk mari jadi penyembah. Kalau hari ini kekristenan kami dan pribadi kami belum sesuai yang Tuhan mau atas kami. Kalau hari ini pribadi kami belum sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Itu artinya kami belum ada dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu hari ini memberikan teguran, dorongan nasihat bagi kami pengetahuan, supaya kami menghidupi penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu. Tolong kami Tuhan. Mungkin selama ini kami salah dengan ibadah kami, salah dengan penyembahan kami. Terima kasih karena hari ini kami mendapat pencerahan dari firman. Jamah hati kami, supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh menghidupi kebenaran ini ya Tuhan.
supaya kami memiliki hidup dan pribadi yang sesuai dengan yang Tuhan mau, yaitu seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu, Bapak Doni Tatimu, Tuhan pakai dimanapun beliau berada di dalam pelayanan. Menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati pelayanan keluarga hamba-Mu ya Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur pagi hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami yakini Tuhan yang hadir di sini sudah memberkati setiap kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Kami sudah melakukan bagian kami beribadah kepada Tuhan. Kami yakini Tuhan melakukan bagian Tuhan dengan menggenapi janji Tuhan. Dengan beribadah, roti air diberkati, penyakit dijauhkan dari tubuh kami. Dengan iman kami percaya Tuhan sudah sterilkan tempat ini, sehingga setiap pribadi yang masuk yang keluar pulang tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Doni Tatimu yang sudah menjadi berkat bagi kami semua pagi ini. Berkati setiap kami, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong biar varian ini tidak terus berkembang, Tuhan kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, dan kami yakini Tuhan melindungi setiap kami. Sertai kami kembali ke tempat kami masing-masing, sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan sejahtera. Dan sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang datang dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita pagi ini sampai mempelai laki-laki datang kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, yang diberkati sama-sama ucap dengan iman. Amin.